Om Swastiastu, Wayan. Om Swastiastu, Budu. Oke, kali ini saya ketemu dengan teman saya nih, mau bincang-bincang masalah kondisi di Bali. Guys, jadi nih Pak Wayan ini adalah teman saya SMP di Buduk. Ya, jadi gimana teman-teman SMP kan sering kumpul-kumpul tuh? Ya, kita teman-teman sering kumpul. Bahkan teman-teman juga sering datang ke rumah. Yang dekat-dekat sini sering di rumah aja. Ada beberapa teman ke rumah, ngobrol di rumah, atau kita terkadang ngobrol di warung di mana ngumpul sambil beli kopi gitu. Cuman saat ini kita jarang bisa kumpul bersama kayak dulu. Dulu kan sempat kita adakan berapa kali reuni. Ya. Sulit karena semua juga punya pekerjaan masing-masing, kesibukan masing-masing gitu. Sulit untuk mempertemukan. Di samping juga ekonomi semua morat-marit gitu. Ya. Di Bali sekarang lagi kurang kondusif lah perekonomian, tapi sudah mulai pemulihan karena turis-turis lokal juga sudah berdatangan mulai. Terus hanya saja kalau bandara bisa dibuka untuk internasional, mungkin bisa lebih cepat pulihnya gitu kali ya. Iya. Kalau itu bisa dibuka. Cuma kan sekarang masalahnya kan memang secara internasional memang COVID ini kan luar biasa. Saya baru sembuh loh. Bukan sembuh. Saya baru dapat hasil swab negatif. Habis karantina. Karena dekat sama orang positif. Dekat aja, saya nggak apa-apa. Karena dekat, akhirnya saya dicap sebagai close contact. Habis itu saya dikarantina. Akhirnya saya dites. Nah, syukurnya negatif. Jadi baru bisa beraktivitas normal kembali. Nah, kalau misalnya bandaranya dibuka, itu mungkin masih ada kekhawatiran itu. Jadi mungkin harus bersabar lagi sedikit. Tapi kemarin ada kok selebarannya keluar. Katanya Desember ini bandara dibuka dia untuk ngurah rainya. Oh gitu ya? 1 Desember kalau tidak salah itu ada selebarannya. Tak benar apa enggak itu saya juga kurang tahu. Tapi kalau memang mau dibuka, di sana kan sudah ada kriteria, artinya prosedurnya itu udah ada, dia sudah siapkan dari bandara. Kalau kita pun berharap itu bisa dibuka gitu, karena pintu masuknya di sana. Ya. Di sana denyut nadinya Bali itu di sana. Iya. Tapi kalau yang dari laut belum juga ya? Tapi nggak ada pintu masuk laut, nggak ada ya? Jarang. Kalau laut ada tetap, cuman lebih banyak yang lokal aja. Kalau lokal itu kan perputaran ekonomi lokal itu lambat dia. Yang bawa ke Bali itu turis-turis itu yang membawa perkembangan ekonomi di Bali. Restoran mulai mengalami kesulitan, banyak yang tutup. Saya punya saudara kerja di hotel juga. Sekarang itu sudah hampir 2 bulan nggak kerja, PHK. Karena hotelnya ada tamunya. Saya tahu itu. Cuma terus mau ngapain gitu loh. Saya loh dari bulan Maret udah kerja. Dari bulan Maret ya? Iya. Nah, dari bulan Maret tuh nggak kerja, kalau nggak bisa bertahan tuh gimana? Ada anak, ada. Udah gini sekarang ini udah kantong udah kering sekali. Ya, tapi untungnya punya tempat buat makan. Apa? Pertanian. Di Bali kan artinya kamu tahu lah, orang lokal kita satu rumah tidak bayar kan gitu. Rumah tidak bayar, terus kalau kita di sini, saya sendiri beras saya ada beli gitu karena saya bertani ya. Itu aja kuncinya, artinya itu aja yang artinya biaya yang bisa saya potong. Artinya makan juga ada, tinggal seadanya aja gitu, lauknya seadanya. Nah, itu kalau Pak Wayan kan enak, sudah ada beras. Terus bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak punya hasil itu loh? Tadi
tadi sarannya adalah ya sudah berusaha misalnya berdagang. Terus apa lagi ya? Kira-kira ya yang bisa disampaikan ya? Ada banyak teman juga sering datang ke rumah gitu, udah ceritanya hampir sama ceritanya. Yang ya di pariwisata dia notabene-nya cuma tahu ilmu itu aja gitu. Dia tahu ilmu itu aja. Setelah dia berhenti sekarang bekerja, dia ke rumah kayak mulai dari awal lagi gitu dia. Kayak anak TK, kalau mau turun ke sawah dia mulai belajar gimana caranya kerja. Oh iya. Belajar ulang. Ya itu. Makanya banyak saya lihat teman-teman yang dari pariwisata itu dia beralih ke satu, coba untuk kuliner, artinya jual kayak kue, keripik gitu saya lihat. Artinya berusaha di rumah terus dijual keliling gitu. Terus itu ada juga yang jualan bawa mobil pinggir jalan, itu banyak sekali sekarang. Iya, karena kan kalau kuliner kan pasti dibutuhkan ya. Pasti jadi bisa muter-muter gitu uangnya. Sebetulnya bisa aja kalau misalnya ini yang punya pertanian, oh di sana yang bisa masak, yang lain pertanian bisa diputer-puter. Jelas ekonomi lumpuh sekali dibanding ekonomi lumpuh sekali, karena biarpun bisa mutar-mutar itu pun tidaklah artinya lancar sekali, enggak. Iya. Karena daya beli juga lambat. Iya. Orang mau ngeluarin uang itu takut sekarang. Iya. Apalagi yang bisa disampaikan ke teman-teman yang lagi krisis nih, bertahan sebentar aja lagi gitu. Ini kan kita nanti ada apa namanya itu, vaksin itu kan katanya awal tahun kan, vaksin. Tapi itu kan juga ya kita itu ngasih harapan lah buat semua orang, bukan hanya di Indonesia, di dunia juga. Sebetulnya kita bisa beraktivitas seperti biasa sebetulnya dengan menghadapi corona itu. Hanya saja kan ada protokolnya itu. Dan itu cuma kalau memang pariwisatanya ditutup kan memang masalah. Kalau saya sih untuk saat ini masih pulau-pulauan, masih bisa bertahan dikit-dikit. Karena apa sih yang harus saya ambil, apa sih yang harus saya kerjakan. Sedangkan cari kerja keluar tak diterima juga. Jarang orang nyari karyawan sekarang kan. Itu aja dari kemarin ini, dari berapa hari ini saya di belakang. Karena kebetulan di belakang ada tanah kosong. Tak bersih-bersihin aja, bikinin rencana sih mau bikin garase. Dapat berapa garase gitu, sewain garasenya. 300 sampai 500 ribu per bulan satu lubang gitu. Artinya itu berawal dari kreatif sendiri gitu. Dimana kita bisa mengembangkan kreativitas sendiri. Kalau hanya menunggu aja kan sulit seperti ini. Iya. Kreatif. Terus kalau misalnya ada yang lelang-lelang itu, teman berarti ada ya, Wayan ya? Waktu ini ada lelangan motor banyak sekali. Karena ada teman saya punya rencar, dia itu udah banyak sekali dia lelang motor karena tidak sanggup untuk menutupi biayanya. Karena motor orang rencar itu kan juga dia main kredit, dia tidak seutuhnya 100 dia punya motor sendiri, artinya paling tidak main leasing seperempatnya atau setengahnya itu masih nyicil gitu kan. Oke. Kan kamu nikah? Nah ini pertanyaan yang bagus nih. Saya juga jomblo. Loh, katanya sudah dapat kemarin. Udah kabur lagi, gak pas lagi. Gini, kalau saya tuh nikahnya sekarang tuh masih belum siap. Belum siap dalam artian kalau misalnya mau memutuskan nikah tuh takut juga. Ini beneran Kak? Nanti apa nggak aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau bisa satu udah kita nggak jangan sampai jadi bajingan lagi gitu aja. Sekarang saya maunya tuh kalau udah yakin, udah jangan sampai lagi yang aneh-aneh. Menurut Pak Wayan bagaimana? Kalau saya dulu memang saya tahu cewek cuma satu.
pacaran langsung nikah gitu, terus ditinggal kan. Jadinya gila, saya sempat gila sekitar 3-4 bulanan itulah, mungkin lebih itu. Saat itu saat saya ditinggal itu karena saya gila, teriak-teriak saya dulu. Oh sempat gitu ya? Saya sakitnya dulu, makanya pengalaman saya itu jadinya solusi yang diambil itu adalah hipnoterapi. Itulah prosesnya awal saya. Hipnoterapi artinya seperti HP itu di flash ulang dia. Itu yang ketemu sama Ratu Begawan ya? Ya, memori saya memang dibersihkan gitulah, tapi tidak sekali jalan, itu berapa kali pembersihan, karena di saat memori itu dibersihkan dimasukkanlah sugesti yang baru, sugesti yang positif. Karena terlalu lama saya menikah jadinya beban, artinya kenangan terlalu banyak gitu. Terlalu banyak kenangan, artinya itu dah sugesti di hipno. Di hipno artinya kalau tidak salah 4 atau 5 kali saya di hipno itu, di 3 kali 4 kali itu udah mulai tenang, artinya sudah bisa mengarahkan pikiran ke hal yang positif gitu. Karena saya terus terang di Canggu itu, di rumah itu daerahnya pariwisata, apa yang tidak ada di sini. Minuman, kita bertemu dengan tamu, minuman kalau mau terjun ke minuman, mabuk-mabukan itu gampang sekali di sini. Minta gratis 1 gelas 2 gelas itu bisa kok, kenapa tidak gitu. Makanya cepat saya dihipno biar ndak arahnya ke sana nanti gitu. Karena di saat saya jatuh itu kan, saat saya sakit itu orang kan bisa ke alkohol untuk melupakan masalahnya gitu. Dari alkohol, tapi saya ndak, karena itu udah pengambilan hipnoterapi yang diambil. Ya oke. Tapi berarti kenalnya cuma satu wanita ya? Luar biasa. Itu udah begonya saya. Itu yang pertama itu loh. Waktu SMP itu aja, siapa namanya? Ya udah, salam buat anak-anak. Semoga sehat terus ya Pak Wayan ya. Ya, makasih. Terus semoga bandara cepat dibuka. Oke guys. Terima kasih atas waktunya. Makasih. Ya, nanti info ya kembali ya. Siap. Kita ngumpul. Ya. Oke. Kita tutup ya. Ya.